A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah qad akhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasyira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat serta nikmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah sedikit demi sedikit ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kita pindahkan dari mushaf yang ada di rumah kita ya ke dalam dada kita agar Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran, kita akan kembali melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, dan kali ini kita akan beranjak di ayat yang ke-148. Di dalam surah Al-Baqarah yang ke-148 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang tentang misi utama lah ya. Misi itu tentang tugas utama manusia di alam dunia ini ya, yang merupakan implementasi dari surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, di mana Allah memerintahkan agar kita ya, manusia dan jin yang diciptakan Allah untuk beribadah. Nah, beribadah itu kata Allah Subhanahu wa taala ya, lebih rinci dijelaskan di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha, bagi setiap umat kata Allah Subhanahu wa taala ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Demikian juga bagi para umatnya bangsa jin ya. Jin itu kan satu bangsa juga ya. Kemudian nanti hewan, tanaman, nah, itu kan makhluk hidup semua ya. Bagian dari umat-umat juga ya. Hewan nanti ada yang di laut ya, ada yang di darat, ada yang terbang. Ada yang kecil, ada yang besar, masing-masing kata Allah Subhanahu wa taala itu punya kiblat di mana dia harus menghadap. Ya, kalau dalam konteks manusia ya, kiblat manusia atau arah untuk menghadap kepada Tuhan ya bagi manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah ada ketetapannya dan berbeda-beda. Yang paling jelas ya di dalam riwayat ya, yang pernah menjadi kiblat bagi
manusia ya, bagi umat Islam adalah Baitul Maqdis ya. Kemudian yang kemudian dipindahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis ke Baitul Atiq ya, atau Baitullah di Ka'bah ya, di kota Mekah. Sampai sekarang ya, sampai nanti akhir zaman ya, karena setelah penetapan berpindahnya kiblat manusia dari Baitul Maqdis ke Baitullah ya, di Mekah itu udah paten ya, tidak akan ada perubahan lagi. Karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir bagi manusia yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul yang terakhir ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu tidak akan ada wahyu lagi, tidak akan ada lagi penambahan perintah dan larangan. Semuanya sudah firm, sudah tetap ya, sudah jelas di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini disebut la mubaddila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan atas kalimat Allah. Ya, Al-Quran tidak akan berubah lagi sampai nanti dunia ini habis, sampai kiamat lah gitu ya. Maka kalau nanti ada isu muncul, oh kiblatnya berubah ya, untuk tahun segini misalnya di tahun 2400 2500 gitu ya, nanti ada ajaran gitu kan. Nah itu tidak benar ya. Selagi dunia ini belum kiamat, maka dari zaman Nabi Muhammad sampai ke nanti yang menjelang kiamat, Al-Quran tidak akan berubah. Nah jadi ini satu kejelasan bahwa bagi setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Nah kalau ditanya umat Islam kemana kiblatnya, maka kiblat kita tidak akan pernah berubah dari Baitullah ya, dari bangunan yang disebut dengan Ka'bah ya, di kota suci Mekah. Nah, jadi itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu sudah jelas dan tidak akan ada perubahan lagi, ya udah ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan ayat berikutnya, Allah katakan apa? Fastabiqul khairat ya, berlomba-lombalah kalian di dalam mengerjakan kebaikan. Karena sudah tetap, sudah tidak akan berubah lagi, ngapain apa lagi yang ditunggu? Maka yang ada apa? Ya udah ya, berlomba-lombalah kalian bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dalam konteks menghadapkan wajah kita kepada Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ini, fastabiqul khairat, dan banyak ya, ada beberapa ayat serupa yang perintahnya juga sama ya. Diksi yang digunakan di sini adalah fastabiqu, artinya berlomba. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih kata berlomba. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa Allah memilih kalimat menggunakan kalimat berlomba, tidak langsung aja misalnya maka perbanyaklah gitu ya kebaikan gitu kan. Tapi kenapa di ayat ini Allah gunakan kata berlombalah? Jadi di sini kita harus menelaah juga yang dimaksud dengan berlomba itu seperti apa. Kalau namanya perlombaan, berarti ada yang disebut nanti juara. Makanya di dalam Al-Quran ada kata ya, ulaika humul faizun ya. Mereka adalah orang-orang yang juara. Kenapa ada kalimat juara? Karena memang perintahnya fastabiqu, berlomba-lomba. Maka di sini ya, penting nih bagi kita dalam konteks memahami ayat Al-Quran ya, sekali-kali ikutlah perlombaan. Ya. Kan suka ada ya di sekolah ya, atau mungkin di masyarakat kita. Eventnya kan macam-macam ya, ada 17-an gitu kan, ada perlombaan macam-macam. Ada PHBI ya, peringatan Hari Besar Islam, itu kan suka ada perlombaan-perlombaan. Atau dalam konteks kenegaraan ya, biasanya tiap kementerian suka ada tuh ngadain perlombaan-perlombaan. Bagus ya kalau kita kemudian ikut sekali-kali ngerasain gimana sih
yang namanya berlomba itu? Ya. Anak-anak kita ikutkan, ya. Biar mereka juga bisa merasakan bagaimana yang namanya berlomba. Ya. Jadi jangan anti gitu kan. Nanti ada judulnya perlombaan busana muslim, ikut ya. Jangan kemudian busana muslim kok dilomba-lombakan. Ya. Perlombaan itu hanya ajang saja ya. Dan bagi saya di dalam perlombaan itu ada nilai edukasinya. Nah, yang penting bagaimana menyesuaikan perlombaan itu dengan aturan syariat ya. Misalnya kalau lomba busana muslimah yang nonton ya sejenis aja gitu kan. Kalau ya untuk perempuan ya perempuan yang nonton gitu kan. Kalau untuk laki-laki ya laki-laki yang nonton, ya jangan ada perempuan. Kalau lomba ketangkasan bagus juga itu ya. Misalnya lomba gulat ya. Lomba apa lagi kalau ketangkasan. Ya selagi tidak ada larangan di situ di dalam syariat ya, perempuan laki boleh nonton, ya silakan. Ya. Oh kalau lomba busana muslimah ada lenggak-lenggok, ya jangan pakai lenggak-lenggok kan begitu ya. Ya jalannya biasa aja gitu kan. Yang nonton perempuan semua. Perkenalkan ya busana muslimah yang syar'i itu seperti apa. Ya. Ada yang pakai cadar, jadi nanti anak-anak yang nggak biasa ngelihat perempuan pakai cadar, dulu lihat kaget, oh ternyata cadar itu bagian dari busana muslimah. Ya, jangan kemudian justru memandang perempuan yang pakai cadar aneh, padahal itu bagian dari busana muslimah. Ya, diadakan saja gitu kan, anak-anak kita ikutkan. Nah kemudian apa tujuannya ya anak kita atau kita ikut lomba? Biar kita ngerasain yang namanya berlomba itu seperti apa. Setelah kita ngerasain dan paham ini yang dimaksud dengan perlombaan, ya, ada sasaran, ada tujuan, ya, kemudian ada persaingan, ya di situ, ada juga kemudian kecepatan, ya, ketangkasan, apalagi ya di dalam namanya berlomba itu nggak boleh malas-malasan ya. Kalau mau jadi juara kan begitu. Kalau namanya berlomba, ya, malas itu dihilangkan. Ya, orang kalau ikut lomba tapi malas nggak akan menang. Ya, maka Allah gunakan kata diksi di sini berlombalah supaya kita kemudian dalam konteks berbuat baik jangan malas. Kalau kita malas berbuat baik maka harapannya kita tidak akan pernah menjadi juara. Di akhirat kita nggak akan jadi juara. Coba serius gitu kan, hilangkan rasa malas, ikuti perlombaan sampai jadi juara. Kalau udah jadi juara, rasain tuh gimana rasanya jadi juara ya, dipanggil ke atas podium ya, dianugerahkan pinggat ya, atau piagam, kemudian dikasih piala ya, dikasih aplaus ya, namanya disebut ya. Kalau di Olimpiade itu lagu kebangsaannya dikumandangkan, wah itu momen yang luar biasa. Betapa tingginya penghargaan kepada juara. Nanti di akhirat Allah akan memberikan penghargaan yang lebih ya bagi manusia yang berhasil mencapai garis finish dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti ya akan Allah beri penghargaan yang besar ya bagi orang-orang yang berhasil masuk ke dalam surga. Bisa dibayangkan gimana rasanya nama kita dipanggil oleh Tuhan dengan segala kesuksesan kita di dalam beribadah, itu satu kebanggaan yang besar itu. Ya kalau anak-anak kita atau kita pernah merasakan jadi juara, itu harus menjadi motivasi untuk kemudian meraih juara yang hakiki, yaitu juara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juara di dalam perlombaan berbuat kebaikan. Ya. Orang yang namanya pengen jadi juara dalam konteks perlombaan, apapun dia usahakan. Ya, biar kata kakinya udah nggak bisa bergerak tapi pengen jadi juara, dia seret tuh, nah, itu, karena pengen jadi juara. Namanya berbuat baik begitu gitu ya. Tidak ada excuse ya. Segala daya upaya yang kita miliki kita maksimalkan agar kita jadi juara. Nah, jadi ini kemudian harus kita pahami mengapa Allah menggunakan kata fastabiqul khairat.
Nah, kemudian di penggalan ayat berikutnya Allah mengingatkan kita ketika kita hidup di alam dunia, kemudian Allah perintahkan berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Allah ingatkan dengan satu hal yang ini kemudian harus menjadi warning, ya, harus menjadi alarm bagi kita manusia. Apa itu? Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, Allah pasti akan mendatangkan kalian semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak akan ada tempat bagi Allah, bagi manusia untuk bersembunyi. Artinya apa? Setiap manusia ini pasti akan bertemu dengan Allah. Maka nanti segala apa yang dilakukannya, ya, di alam dunia nanti Allah akan umumkan. Allah akan beritakan, ya. Maka berbanggalah orang yang nanti ketika Allah panggil namanya disebut sebagai juara. Dan tentu amat malulah, terhinalah manusia yang dipanggil namanya, tapi kemudian Allah katakan ini adalah loser, ya, ini adalah orang yang kalah, ya. Ini orang yang hina, ini orang yang tercela, ya, orang yang nggak ada prestasinya. Ada momen nanti Allah mempermalukan manusia-manusia yang di alam dunia hidup semaunya, hidup mengabaikan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Yang dunia yang punya Allah. Bumi dan langit semuanya yang bikin Allah. Kalau kita kemudian hidup semaunya kita, bukan semaunya Allah, wajarlah kalau kemudian nanti Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini akan menghinakan, ya, manusia-manusia yang hidup semaunya. Nah, karena itu kemudian ini harus menjadi peringatan bagi kita, ya. Jadi sadarlah kita bahwa hidup ini adalah race, ya, perlombaan, bukan sekedar journey, ya, bukan sekedar perjalanan, tapi hidup ini adalah perlombaan untuk menjadi juara, yang hadiahnya adalah surga, ya, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara hadiahnya, ya, tidak ada hadiah yang besarnya, lebih besarnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Piala manapun yang pernah diraih oleh orang di alam dunia, hadiah sebesar apapun orang, ya, yang pernah didapatkan orang di alam dunia ini tidak ada seujung kukunya dengan hadiah yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Kalau kita baca ayat Al-Qur'an tentang surganya Allah, luar biasa indahnya, luar biasa besarnya. Tapi herannya kemudian ada orang yang nggak mau itu. Kenapa? Ya, imannya kurang, ya. Masih belum mantap meyakini surga itu indah. Ada surga itu luar biasa indahnya, ya. Dari mana bikin tahu? Dari Quran lah, ya. Di dalam Al-Quran kan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang surga. Kalau kita resap-resapi ayat-ayat tentang surga itu luar biasa, ya. Ini otak kita kan bisa berimajinasi, ya. Nah, itu harus kemudian kita sadar-sadari. Nah, terkait dengan kalimat ainama takunu ya'ti bikumullah, dimanapun kalian berada, ya, Allah pasti akan mengumpulkan kalian semua. Jadi bagi kita manusia ini tidak ada tempat untuk bersembunyi dari Allah, ya. Di dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, surah An-Nisa surah yang keempat, ya, Allah menegaskan ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Ya, Allah katakan aina matakunu, ya, dimanapun kalian berada, ya, yudrikumul maut, ya, kematian pasti akan mendapatkan kamu walau kuntum fi burujim musayyadah, ya, walaupun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ya. Jadi kalau ceritanya mau menghindari malaikat maut, kata Allah Subhanahu wa taala, nggak akan bisa. Ya, karena malaikat maut akan menembus segala rintangan yang dibikin manusia dalam bentuk apapun, ya. Ya, jangankan satpam gitu, ya, dikurung pakai benteng yang kokoh, ya, pakai dum, ya, kalau Israel kan itu, ya, dum apa namanya, kubah anti apa namanya, kubah anti rudal, ya. Mungkin orang bikin kubah anti malaikat maut, nggak akan bisa. Malaikat maut pasti tembus. Nah, ya, kata Allah, itu satu hukum yang sudah Allah tetapkan, ya. Dimanapun kita berada, malaikat maut, ya, kematian pasti akan mendapati kita, walaupun di atas kasur. Nah,
Karena Allah lah yang kemudian menguasai hidup ya, dan matinya kita. Maka karena itu kemudian ya, sebelum kematian itu datang, segera sadari bahwa kita sekarang sedang berada di dalam perlombaan. Kita tidak boleh ya punya sifat malas. Buang jauh-jauh sifat malas kalau ingin jadi juara. Pilihannya dua, kalau nggak jadi juara ya jadi orang yang kalah. Cuman konsekuensi kekalahan di akhirat nanti ya, berat ya. Kenapa? Orang yang kalah nanti ya, disebut Allah sebagai orang yang kalah ya di dalam perlombaan di dunia ini, maka tempatnya adalah nerakanya Allah, nauzubillah. Tapi mereka yang juara ya, sampai ke garis finish ya, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak pernah sampai ke garis finish, apalagi sesat ya. Garis finishnya di Jakarta, tapi nyampainya ke Bogor. Ya. Nah, itu tidak akan pernah mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apa? Akan dicemplungkan ke dalam nerakanya Allah, nauzubillah. Ya, ini yang kemudian kita harus renungkan ya di dalam sanubari kita. Sadar-sadari ya, ketika kita sedang lelah, sedang letih ya, maunya rebahan aja, ingat-ingat ya Allah sekarang ini ya, layakkah ya saya ini bersantai-santai di dalam kebaikan, padahal peluang berbuat kebaikan ada di depan mata misalnya, apalagi nanti ya di bulan Ramadan gitu. Nah, itu kita harus lebih serius lagi dalam konteks ya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demikian sahabat Edri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.